Shalom, tetap semangat berjalan bersama dengan Tuhan, tetap semangat mencari kebenaran Tuhan, tetap semangat di dalam kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini ayat yang saya pakai adalah Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini diberikan kepada orang yang taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi di sini Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mengerjakan keselamatan dari kita diselamatkan sampai pada kesudahannya. Itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam berjalan dengan Tuhan. Memang dikatakan, banyak orang mengatakan bahwa begitu orang dibaptis maka dia sudah selamat dan pada saat dia mati dia akan selamat. Itu ya kalau terjadi pada saat selesai dibaptis langsung meninggal. Persoalannya kita masih hidup. Saya berbicara juga dengan orang-orang yang hidup. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan kita. Artinya apa? Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak lakukan dengan benar. Makanya dikatakan di ayat ini, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Persoalannya adalah kenapa harus kita lakukan? Karena di dalam hidup itu harus berbuah. Hidup ini harus berbuah. Hidup ini harus berubah. Berbuah itu berubah. Berbuah bukan kita menghasilkan buah saja seperti pohon. Tetapi manusia tidak bisa menghasilkan buah seperti pohon. Nanti nggak bisa muncul Yosua kecil gitu ya, kecuali anak saya itu kan buah kandungan. Tetapi manusia yang kita maksud di dalam berbuah ini adalah karakternya harus berubah. Buah pertobatan. Jadi dikatakan di Matius 3 ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau Anda berkata bertobat, maka Anda harus selesai. Apa yang Anda selesaikan? Apa yang harus Anda perubah dalam hidup ini? Kalau Anda seorang pencuri, jangan mencuri lagi. Kalau Anda seorang pembohong, jangan berbohong lagi. Kalau Anda seorang penjudi, jangan berjudi lagi. Kalau Anda seorang pemabuk, jangan mabuk lagi. Kalau Anda seorang yang kikir, jangan kikir lagi, tapi jadilah orang yang murah hati. Itulah berbuah, itulah berbuah sesuai pertobatan. Itulah perubahan gaya hidup. Jadi kekristenan itu bukan hanya bertobat selesai, dibaptis selamat selesai. Enggak, tapi kekristenan adalah perubahan gaya hidup. Dari yang tadinya jahat, dari yang tadinya suka mencuri, suka berbohong, berubah total 180 derajat. Bukan 360 ya, kalau 360 itu balik lagi. Tetapi 180 derajat. Jadi kalau kita tadinya ke sana, maka kita akan ke sana. Itulah perubahan gaya hidup. Bisa nggak perubahan gaya hidup kita lakukan dalam waktu seketika? Saya belum menemukan orangnya. Jadi perubahan gaya hidup hanya bisa kita lakukan day by day, hari demi hari, proses demi proses. Contoh begini, perubahan gaya hidup. Nah, ini ya. Kalau saya lakukan begini, tangan yang kiri ada di mana, tangan kanan ada yang di mana. Maksudnya, tangan kiri saya ada di dalam, tangan kanan saya ada di luar. Pertanyaannya sekarang,
Mudahkah kita kebalik? Tangan kiri saya di luar, tangan kanan saya di dalam. Nggak semudah pada saat saya begini. Ini adalah soal kebiasaan. Maka untuk merubahnya, saya perlu ketekunan. Setiap hari saya lakukan hal yang sama. Setiap hari saya lakukan hal yang sama. Sehingga secara nanti setelah sekian bulan lamanya saya lakukan hal itu, maka secara refleks, secara otomatis pada saat saya mau bersedekap begini, maka yang terjadi tangan kiri di luar dan tangan kanan di dalam. Yang biasa saya lakukan adalah kebalikannya. Perubahan gaya hidup inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbuah, merubah karakter kita, merubah gaya hidup kita. Dari yang sebelumnya jahat menjadi baik. Kenapa harus berubah? Karena itu adalah inti dari kekristenan. Jadi perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup, perubahan pola pikir, perubahan pola bicara. Jadi perubahan semuanya ini dimulai dari kesadaran kita untuk berubah. Mulai dari pikiran, pembicaraan, sampai tindakan. Semuanya harus dilakukan. Apa kalau konsekuensinya kalau tidak kita lakukan? Di Matius 3 ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Api ini maksudnya neraka. Kalau pohon dibuang, dibakar. Kalau manusia, maka itu masuk ke neraka. Jadi perubahan is a must. Perubahan itu adalah sebuah keharusan. Perubahan gaya hidup kekristenan itu adalah sebuah keharusan, sebuah tindakan yang harus dilakukan supaya semuanya terjadi dengan baik dan semuanya berjalan dengan baik. Dan kekristenan kita menjadi Kristen yang berbuah dan kita menjadi orang-orang yang seperti Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Sampai kapan? Nggak tahu saya. Kapan harus berbuah? Kapan harus berhenti? Setahu saya, sampai kapan itu adalah sampai di mana batas usia kita. Itulah perubahan yang Tuhan kehendaki. Itulah komitmen perubahan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga pada saat sampai pada batas usia, pada saat kita dipanggil Tuhan, maka Tuhan menyambut kita. Selamat datang anakku, engkau adalah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Demikianlah hidup berbuah. Demikian firman Tuhan, supaya kita semuanya berbuah dan kita semuanya menjadi sesuai target yang Tuhan sudah persiapkan. Firman Tuhan sampai di sini, saya akan berdoa buat rekan-rekan semua, siapapun yang sedang mendengarkan khotbah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa terus menyertai kami, sehingga memampukan kami, apapun keadaan kami, apapun persoalan kami, apapun yang menjadi hal-hal yang harus dirubah dari dalam hidup kami ya Tuhan, baik karakter kami yang kasar, supaya menjadi sabar, seperti yang Kau sebut dalam Galatia 5:22, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya itu ya Tuhan, itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh Engkau temui pada akhirnya mencapai destiny yang sudah Kau siapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan daripada-Mu turun atas kami semuanya, juga mereka yang mendengarkan khotbah ini ya Tuhan, mereka yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berubah. Dan pada akhirnya Engkau menemui kami adalah anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.